Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan saya Cindy Ayuwardani NIM 22211101098 yang akan menjelaskan hasil resume saya mengenai kuliah tamu yang pertama, yaitu tentang pengembangan farmasi yang sebelumnya dijelaskan oleh Bapak Siswanto dari PT Interbat. Untuk pengembangan farmasi sendiri, ini dimulai dari tahap penemuan obat yang dapat berupa obat baru, zat aktif baru, kombinasi antar bahan aktif yang baru, atau bentuk sediaan yang baru, kemudian bisa cara pelepasan yang baru, kemudian potensi baru yang artinya itu indikasinya itu baru dan untuk pemberian baru hingga produk ini dapat dikomersialkan. Nah, di antara tahap ini tentunya masih ada di dalamnya itu ada tahap praklinik dan juga klinik fase 1, fase 2, fase 3. Nah, setelah produk dikomersialkan atau diedarkan juga masih perlu dimonitoring terkait keamanan dari obat itu sendiri. Berikut merupakan skema proses pengembangan obat baru. Nah, yang pertama itu ada tahap penemuan obat yang telah saya jelaskan sebelumnya, bisa dari obatnya, bahan aktifnya yang baru atau cara pemakaiannya yang baru, indikasinya yang baru, itu. Kemudian setelah penemuan obat ini dilakukan pengujian praklinik atau non klinik yang pada skala lab tentunya ada uji farmakologi yang bisa berupa uji in vivo pada hewan atau secara in vitro, kemudian ada uji toksisitas atau keamanan dari eh, zat aktif tersebut, kemudian setelah uji praklinik ini bisa dilanjutkan. Apabila telah memenuhi, bisa dilanjutkan dengan uji klinik, yaitu uji fase 1, fase 2, fase 3, dan juga fase 4. Dan fase 4 ini nantinya setelah produk ini diajukan registrasi atau diedarkan. Jadi setelah diedarkan nanti ada monitoring lagi, yaitu ada post-marketing surveillance untuk mendeteksi apakah ada efek samping yang tidak diinginkan dari obat itu, dari keamanannya. Nah, di dalam fase klinik ini, dari praklinik dan fase klinik juga ada karakterisasi dari produk itu sendiri. Pengembangan proses dan pembuatannya itu seperti apa juga ada di bagian tahap tersebut. Nah, untuk pengembangan farmasi ada 3 macam. Yang pertama ada pengembangan untuk obat baru. Pengembangan untuk obat baru itu beresiko tinggi karena membutuhkan waktu yang lama untuk kembalinya modal. Dan biasanya resiko tinggi karena modal yang digunakan itu besar, banyak, resiko banyak. Nah, apabila gagal juga kemungkinan kerugiannya itu tinggi. Nah, hal ini itu juga banyak dihindari oleh sebagian industri karena resiko yang tinggi itu tadi. Nah, yang kedua ada obat improvisasi yang beresiko sedang karena tidak banyak trial dan juga modal lebih cepat untuk kembali. Ya, dan ini masih bisa dilakukan di Indonesia untuk obat improvisasi ini karena ya modalnya masih lebih murah dibandingkan untuk penemuan obat baru. Yang ketiga ada obat generik atau obat mitu, yang mana obat generik ini meniru.
obat yang telah ada sebelumnya. Nah, resikonya ini rendah karena uji klinis ini bisa dihindari karena kita setelah mengikuti prosedur yang telah ada, yang sama persis dengan sebelumnya, dan bisa digantikan dengan uji bioekivalen. Hal ini juga lebih cepat laku di pasaran karena harganya yang lebih murah dibandingkan dengan obat baru. Biasanya obat baru ini apabila berhasil nanti akan ada patennya yang mana lebih mahal. Dan untuk obat generik ini biaya untuk modalnya itu juga lebih murah. Seperti itu. Jadi banyak industri farmasi yang mengembangkan dari obat generik. Nah, selanjutnya ada alur proyek untuk pengembangannya. Kalau dari bagian R&D sendiri, ini ada 3 bagian, yang mana setiap industri farmasi memiliki bagian-bagian yang berbeda. Jadi tidak selalu tetap untuk bagiannya. Yang pertama ada bagian pengembangan formulasi yang berkaitan dengan bagian produksi. Yang kedua ada pengembangan metode analisis yang berkaitan dengan QC atau pengawasan mutu. Kemudian bagian eh, registrasi. Nanti setelah produk ini siap untuk diedarkan. Nah, bagian lain yang berkaitan dengan R&D yaitu biasanya business development dan bagian marketing, yang mana nanti kedua bagian ini akan mengevaluasi produk yang akan dikembangkan dan kemudian akan dijual itu seperti apa, permintaan pasar itu seperti apa. Kemudian ide-ide ini nanti disampaikan kepada bagian R&D untuk dievaluasi lanjutan. Apakah produk atau bahan obat ini layak untuk dikembangkan di industri tersebut, industri farmasi tersebut. Selanjutnya yaitu alur pengembangannya sendiri, itu dari adanya usulan dari bagian business development dan juga marketing tadi. Kemudian setelah dievaluasi dari usulan tersebut, ada tahap persiapan untuk produksi, persiapan pengujian dan juga produksi, dan juga pengembangannya. Itu bagian R&D, kemudian setelah layak akan diajukan untuk registrasi. Dari dokumen ini, dokumen usulan, persiapan dan pengembangan ini nanti disimpan sampai ke tahap registrasi. Nah, untuk usulan sendiri, ini yang pertama dari survei pasar dan juga forecasting. Nanti permintaan konsumen itu lebih banyak yang seperti apa. Nah, yang kedua dari industri farmasi sendiri, yaitu bagian CPO atau fasilitas dan peralatannya itu seperti apa? Apakah memadai atau tidak industri farmasi memproduksi bahan obat tersebut? Yang ketiga ini paten atau waktu paten. Jadi waktu paten ini untuk tahu kapan produk ini bisa launching atau bahan aktif yang mau kita produksi ini kapan bisa digunakan. Apakah masih terikat paten dengan industri yang lain atau tidak, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu ada 2 paten AstraZeneca yang berlaku. Yang pertama yaitu untuk klaim produk dapagliflozin, yang mana batas kadaluarsanya yaitu 15 Mei tahun 2023. Yang kedua ada klaim dari bentuk sulfatnya dan kompleks kristalin dapagliflozin, yang batas kadaluarsanya itu 21 Juni tahun 2027. Nah, selain itu juga dari usulan ini ada sourcing dan juga estimasi harga. Jadi estimasi harga juga penting,
itu bagaimana nanti di pasaran itu harga harga yang laku atau yang akan kita edarkan itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya yaitu cakupan pengembangannya. Ada formula jadi nanti ada beberapa formula yang diuji, kemudian nanti dipilih formula yang terbaik. Setelah ketemu formula yang terbaik, kita melakukan pengembangan proses dan peningkatan skala dari skala kecil sampai skala yang paling besar, yaitu skala produksi. Yang ketiga yaitu pengembangan metode analisisnya. Dan yang keempat ada pengemasannya. Pengemasan di sini itu bukan berdasarkan desain, bukan mengenai desain kemasan, namun berkaitan dengan bahan pengemas yang akan kita pilih. Yang mana nantinya akan berkaitan dengan stabilitas produk itu sendiri. Jadi kita harus memilih bahan-bahan yang mampu menjaga stabilitas produk mau saat eh, diedarkan atau sampai ke tangan pasien. Nah, selanjutnya ini pengembangan produk ini untuk produk itu. Nah, jadi dari raw materials ini kita tahu untuk sifat-sifatnya seperti apa, impurity-nya, ukuran partikelnya, seperti itu. Jadi dari atributnya maupun dari bahan tambahannya. Nah, kemudian untuk manufacturing-nya kita harus tahu keseragamannya, tingkat kompresinya, gitu. Setelah itu ada final produknya, particle size-nya, kekerasannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada performance produknya, stabilitasnya, kemudian disolusitasnya, bioequivalensinya, dan clinical safety and efficacy-nya itu bagaimana, atau bioavailabilitasnya itu bagaimana. Nah, berikut merupakan peningkatan skala. Peningkatan skala ini dimulai dari skala kecil terlebih dahulu, yaitu dengan metode analisis tentatif dan dilakukan optimasi formula dan juga prosesnya. Biasanya untuk skala kecil ini ada sekitar 1.000 produk. Nah, kemudian dilakukan peningkatan skala yaitu skala menengah, dilakukan uji stabilitas bagian, kemudian validasi metode analisisnya, kemudian validasi pembersihan, evaluasi bahan pengemasnya. Hmm. Nah, untuk skala menengah ini biasanya ada sekitar 10.000 produk. Nah, setelah skala menengah dapat ditingkatkan menjadi skala produksi, yaitu ada validasi proses, kemudian transfer teknologi, kemudian uji waktu tunggu, uji stabilitasnya, uji bioequivalensinya atau kesesuaian samaannya, ekivalen atau tidaknya. Nah, untuk skala produksi ini skalanya lebih besar atau biasanya disebut skala pilot, itu sekitar 100.000 produk. Gitu. Nah, selanjutnya itu studi praformulasi. Studi praformulasi ini dilakukan sebelum produk ini diproduksi. Jadi, kita harus melihat karakterisasi dari sifat fisika, kimia, dan juga biologi dari bahan obat.
Kemudian studi kompatibilitasnya antara obat dan juga eksipiennya itu kompatibel atau tidak, yang mana tujuan dari studi praformulasi ini sebagai dasar yang rasional untuk formulasi, yang kedua sebagai dasar untuk optimalisasi kualitas dan juga kinerja, yang ketiga yaitu untuk meningkatkan tingkat kesuksesan dan juga efisiensi formulasi dari produk, sehingga untuk studi formulasi ini untuk memperkecil tingkat kesalahan, ya, memperkecil tingkat kegagalan formulasi seperti itu. Jadi dari studi formulasi ini kita bisa menentukan bentuk sajian seperti apa yang bisa kita buat dari sifat-sifat bahan aktif tersebut, maupun juga sifat-sifat fisika kimia dan juga biologi dari eksipien itu sendiri. Nah, kalau dari sifat fisika kimia, kita bisa lihat dari eh, pemeriannya. Nah, pemberian, kemudian ukuran, bentuk, luas permukaan partikel yang nantinya akan berkaitan dengan sifat alir, kemudian disolusi, bioavailabilitas, keseragaman kandungan, kemudian stabilitas, dan juga penampilan warna. Penampilan warna dari bahan obatnya maupun dari eksipiennya. Kemudian yang ketiga yaitu polimorfisme. Polimorfisme nanti ini akan berkaitan dengan stabilitas, disolusi, dan juga bioavailabilitas. Nah, yang keempat ini berkaitan dengan titik lebur. Nanti akan berkaitan dengan kemurnian bahan, kemudian pemilihan proses, dan juga eutektiknya. Yang kelima itu tentang kelarutan. Kelarutan ini juga sangat penting. Sifat kelarutan dari bahan aktif maupun bahan tambahan yang akan kita pilih nanti akan menentukan bentuk sediaan, kemudian cairan granulasi, dan juga disolusinya. Yang keenam yaitu higroskopisitas atau kemampuan bahan untuk menyerap air. Kita harus tahu sifat higroskopisnya atau efloresensnya, kemudian deliquescence-nya. Nah, yang ketujuh ada densitas dan juga sifat alirnya. Nanti akan berkaitan dengan load mesin. Gitu. Nah, yang kedua yaitu kita lihat dari sifat kimianya, yaitu dari struktur dan gugus fungsinya. Dari struktur dan gugus fungsi ini kita dapat memprediksi sifat kelarutan dan permeabilitasnya ini berdasarkan fungsi pH. Kemudian yang kedua yaitu konstansa ionisasi atau pKa, untuk mengetahui kemampuan senyawa untuk melepas proton dalam suatu pelarut dalam kondisi setimbang, yaitu untuk pelarutan sebagai fungsi pH dan juga untuk penentuan lokasi absorpsi obat. Jadi obat ini dalam bentuk taktrion ini obat biasanya banyak diabsorpsi itu dalam bentuk taktrion. Jadi obat banyak terabsorpsi itu di kondisi yang asam atau yang kondisi yang basah, atau di lambung atau di usus, karena di lambung dan usus itu berbeda pH-nya. Jadi kita harus menentukan obat itu mau dilepaskan di bagian yang mana, di kondisi yang seperti apa. Kemudian pemilihan daparnya dan juga pemilihan pengawet. Yang ketiga yaitu koefisien partisi, yaitu untuk memprediksi absorpsi dan juga untuk pengembangan sistem kromatografi seperti itu. Nah, yang keempat ini ada isomer. Isomer ini eh, senyawa dengan rumus molekul yang sama namun berbeda tata letak, yang mana nanti eh, bisa berbeda untuk farmakokinetik maupun farmakologinya, dan juga toksikologinya juga akan berbeda. Yang kelima itu stabilitas fase padat dan
fase padat, dalam fase padat dan juga dalam fase cair atau dalam larutan. Nah, yang keenam itu eh, sifat dari pengotor dan juga senyawa sejenisnya. Pengotor organik ini bisa dari segi proses dan juga obatnya. Kemudian fase anorganik ini bisa dari alat, logam-logam dari alat seperti itu. Untuk residual solvent ini bisa dari pelarutnya, kemudian dari reagen-reagen yang cair seperti itu ya. Yang ketiga yaitu kita lihat dari sifat biologi. Dari sifat biologi kita lihat dari klasifikasi biofarmasikanya atau kelas BCS. BCS itu kan ada 4 kelas ya. Ada kelas pertama, kelas kedua, kelas tiga, kelas 4 yang masing-masing ada kriterianya. Itu biasanya kelarutan tinggi kalau berdasarkan BCS yaitu pada dosis tertinggi. Kemudian dosis tertinggi itu masih bisa larut. Kemudian media airnya itu dengan pH 1,2 sampai 6,8 dan volumenya kurang dari 200, sama dengan 250 mili. Nah, yang kedua yaitu keamanan dari sifat biologinya itu keamanan terhadap operatornya. Senyawa obat yang poten itu aman atau tidak. Kemudian reagen kimia yang digunakan itu seperti apa yang cocok. Dan juga limbah, penanganan limbahnya nanti dari limbah ini kita tahu cara prosedur untuk penanganannya itu seperti apa. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Nah, untuk atribut bahan aktif, kita harus evaluasi pengaruh tiap atribut dari bahan aktif ini terhadap mutu produk obat, ya nanti akan mempengaruhi mutu. Sehingga eh, kalau kita tahu pengaruh-pengaruhnya itu bisa kita cegah. Resikonya itu masih masih masuk tahap yang rendah, sedang, atau tinggi. Sehingga bisa diinvestigasi untuk pencegahan atau penanganannya. Seperti itu. Selanjutnya ada excipient, bisa preservatif, antioksidan atau slating agent, kemudian ada surfactant atau wetting agent, kemudian ada pH modifiers dan juga buffer, kemudian ada suspending agent, kemudian ada agen tonisitasnya, kemudian ada kapsul selnya. Nah, dari excipient ini kita eh, harus tahu apakah eksipien ini kompatibel terhadap bahan aktif obat. Jadi perlu pemilihan eksipien-eksipien yang memang cocok untuk bahan aktif obat. Selanjutnya yaitu tentang pengawet. Nah, pengawet ini perlu kita perhitungkan, penting untuk keamanan dan juga dosisnya. Eh, Target pasien kita itu seperti apa? Apakah untuk pasien dewasa atau pasien anak-anak? Jadi harus disesuaikan untuk dosis dan juga keamanannya. Seperti itu. Dan juga tingkat efikasinya dari berbagai pengawet ini tergantung pada struktur kimia, kadar, sifat fisika kimia produk, jenis, dan tingkat kontaminasi mikroba, desain kemasan, dan juga suhu penyimpanan. Suhu penyimpanan seperti apa? Sehingga kita bisa memilih pengawet-pengawet yang benar-benar aman dan juga sesuai untuk bahan aktif itu. Selanjutnya untuk spesifikasi produk. Untuk spesifikasi produk sendiri, kita bisa melihat dari monografi Farmakope. Dari Farmakope Indonesia, ada USP atau British Farmakope, atau juga Farmakope yang lain.
Kalau misal belum ada di monografi farmakope, kita bisa lihat atau uji-uji yang sudah terverifikasi sebelumnya atau jurnal-jurnal yang terpercaya seperti itu. Nah, selanjutnya karakteristik dari produk komparator kita lihat dari segi bentuknya, kemudian sifat fisiko-kimia dan juga biologi dari produk komparator, dan break score-nya, dan juga komponen bahan tambahan secara kualitatif maupun secara kuantitatif, dan juga target populasi pasien. Target populasi pasien kita itu seperti apa? Apakah pasien lansia, atau dewasa, atau mungkin anak-anak, pediatrik? Nah, untuk sediaan pediatrik sendiri untuk anak-anak, kita harus memperhatikan mengenai rasa. Rasa biasanya kita memilih rasa yang anak-anak sukai. Kalau misal rasa pahit, anak-anak cenderung tidak menyukai rasa tersebut, tidak menyukai bentuk sediaan tersebut. Bentuk sediaannya juga sediaan cair atau padatan yang cocok untuk anak. Kemudian juga untuk keamanan dari sipien. Itu perlu diperhatikan karena anak-anak ini masih rentang ya. Nah, selanjutnya ada overage. Overage ini sejumlah bahan tertentu yang ditambahkan agar pasien ini tetap mendapatkan kadar yang sesuai. Kita lihat dari kontainer overage, yaitu volume yang didapatkan pasien ini sama yang tertulis dengan sediaan. Biasanya pada sediaan cair atau kapsul. Kemudian manufacturing average, susutnya selama proses biasanya diberikan penambahan bobot saat penimbangan sehingga diharapkan kadar pada produk itu 100% seperti itu. Stabilitas average ini berkaitan dengan penambahan kadar aktif obat untuk mempertahankan ya kondisi yang sesuai agar lebih lama. Eh, Stabilitas ini sudah diizinkan karena apabila produk fast moving, pasien akan mendapatkan dosis yang tinggi. Tapi beberapa masih dipakai untuk sediaan untuk multivitamin. Gitu. Baik, sekian. Terima kasih dari hasil resume saya dan juga presentasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.